Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, meskipun belajar siang hari, semoga nggak mengurangi semangat belajar kalian ya. Pekan lalu kalian telah melaksanakan pekan tengah semester. Nah, untuk pekan ini kita masih lanjut materi struktur atom, karena memang materinya belum selesai. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa memudahkan kalian untuk bisa lebih memahami materi struktur atom. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran pada pertemuan pekan ini yang pertama adalah kalian mampu menganalisis prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau. Yang kedua, kalian mampu menganalisis prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan larangan Pauli. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kaidahan. Yang keempat, kalian mampu menganalisis letak unsur dalam tabel periodik melalui konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Dan yang terakhir adalah kalian mampu memproyeksikan letak golongan dan periode suatu unsur melalui konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Pekan lalu, kita telah membahas materi konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, pada pekan ini kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Oke, kita lanjut ya. Konfigurasi elektron dan diagram orbital. Konfigurasi elektron dibagi menjadi dua. Yang pertama, konfigurasi berdasarkan kulit atom, dan yang kedua adalah konfigurasi berdasarkan subkulit atom. Nah, konfigurasi elektron itu sendiri apa sih? Oke, konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit dan subkulit suatu atom. Karena pekan lalu kita udah belajar konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, oke, sekarang kita belajar konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Yang pertama ada asas Aufbau. Menurut asas Aufbau, bahwa elektron akan menempati energi terendah terlebih dahulu, kemudian ke energi yang lebih tinggi. Sebagaimana gambar di samping merupakan konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau. Pada asas Aufbau terdapat 4 subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Subkulit 1S punya tingkatan energi paling rendah, lalu naik ke subkulit 2S, naik lagi 2P, naik lagi menjadi 3P, sampai yang terakhir adalah yang paling tinggi 8S. Tapi maaf, di gambar saya hanya menunjukkan sampai 7P6 saja. Selanjutnya, urutan pengisian elektron dari tingkat energi terendah hingga tingkat energi tertinggi. Tingkat energi terendah dimulai dari 1S2 hingga yang tertinggi adalah 8S2. Tapi di sini saya hanya mencantumkan sampai 7P6. Selanjutnya, pada tingkatan energi 1S2, di mana angka 1 menunjukkan kulit, angka 2 menunjukkan elektron, dan S adalah letak subkulit. Hal yang perlu diingat adalah bahwa subkulit S maksimal terisi 2 elektron, subkulit P maksimal terisi 6 elektron, subkulit D maksimal terisi 10 elektron, dan subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Selanjutnya contoh soal. Yang nomor 1, bagaimana konfigurasi elektron dari unsur Mn dengan nomor atom 25. Nah, di bagian atas soal sengaja saya cantumkan kembali tingkatan energinya supaya sebagai patokan ya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Karena nomor atom Mn itu adalah 25, maka jumlah elektron unsur Mn pun juga sama 25 gitu. Masih ingat nggak materi 3 pekan lalu kalau nomor atom itu sama dengan jumlah elektron? Karena Mn mempunyai nomor atom 25, maka konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D5. Nah, untuk membuktikannya kita cukup menghitung elektron dari tingkatan energinya. Yaitu, kan 1S2 punya 2 elektron. 2S2 punya 2 elektron, 2P6 punya 6 elektron, 3S2 punya 2 elektron, 3P6 punya 6 elektron, 4S2 punya 2 elektron, dan 3D5 punya 5 elektron. Masing-masing kita jumlahkan tuh, 2 ditambah 2 ditambah 6, 10. 10 ditambah 2
12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 2, 20. 20 ditambah 5, 25. Jadi total konfigurasi elektronnya adalah 25. Kayak gitu. Sehingga konfigurasi elektron dari unsur Mn adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Jika diurutkan berdasarkan kulitnya, maka jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 dulu, baru 4s2. Untuk nomor 2 yang membedakan adalah ionnya, di mana unsur Mn terdapat ion 2+. Artinya apa? Artinya unsur Mn ini melepaskan 2 elektron pada subkulit terluar, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Sehingga nomor atomnya menjadi 23, bukan 25. Berdasarkan soal nomor 1 dan 2, terdapat perbedaan pada subkulit terluarnya. Pada soal nomor 1, elektron pada subkulit terluarnya sebesar 2. Sedangkan pada soal nomor 2, elektron pada subkulit terluarnya sebesar 5. Artinya, ketika suatu unsur melepaskan elektron, maka elektron pada subkulit terluarnya akan berkurang. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Bagaimana konfigurasi elektron dari unsur Br yang memiliki nomor atom 35? Oke, konfigurasi elektron dari unsur Br yang memiliki nomor atom 35 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Jika diurutkan berdasarkan kulitnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Nomor 4. Bagaimana konfigurasi elektron dari unsur Br-. Nah, pada unsur Br- terdapat ion min, artinya terjadi penerimaan satu elektron pada subkulit terluar, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Karena Br- menerima satu elektron, sehingga elektron pada subkulit terluarnya bertambah dari 4p5 menjadi 4p6. Di situ saya salah nulis, harusnya 4p6 ya, bukan 4s6. Berdasarkan soal nomor 3 dan 4, terdapat perbedaan pada subkulit terluarnya. Pada soal nomor 3, elektron pada subkulit terluarnya sebesar 5, sedangkan pada soal nomor 4, elektron pada subkulit terluarnya sebesar 6. Artinya, ketika suatu unsur menerima elektron, maka elektron pada subkulit terluar akan bertambah. Larangan Pauli. Dalam satu atom tidak mungkin memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Bila 2 elektron memiliki nilai N, L, dan M sama, maka nilai S-nya harus berbeda. Artinya, bilangan kuantum spinnya harus berbeda. Apakah elektron pertama nilai bilangan kuantum spinnya plus setengah, dan elektron yang sisanya lagi min setengah, sebagaimana pada gambar di samping. Semisal ada 2 elektron yang akan menempati orbital pada subkulit 1s, maka 3 bilangan kuantum dari kedua elektron tersebut sama, yaitu sama-sama N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. Namun, bilangan kuantum spinnya ada 2, yaitu yang pertama plus setengah dan yang kedua min setengah. 3. Kaedahan. Untuk pengisian orbital, dilakukan satu persatu dengan anak panah ke arah atas terlebih dahulu hingga orbitalnya penuh. Jika orbital telah terisi penuh panah ke arah atas, maka harus diisi dengan panah ke arah bawah. Contohnya pada subkulit P3. Subkulit P memiliki 3 orbital. Setiap orbital harus diisi elektron dengan panah ke arah atas terlebih dahulu. Nah, orbital di sini ditunjukkan sebagai kotaknya ya. Kemudian, setiap kotak harus diisi elektronnya satu persatu ke arah atas terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua adalah contoh subkulit D6. Pada subkulit D memiliki 5 orbital. Orbital pada subkulit D diisi dengan elektron dengan panah ke arah atas hingga penuh. Jika orbital sudah terisi penuh dengan panah ke arah atas, kemudian diisi dengan sisa elektron panah ke arah bawah. 4. Menerapkan konfigurasi elektron dalam orbital.
Untuk dapat menerapkan asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan dalam pengisian konfigurasi elektron dalam orbital, maka simaklah contoh berikut. Contoh yang pertama, yaitu unsur nitrogen memiliki elektron 7. Ingat, elektron itu sama dengan nomor atom. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, dan 2p3. Untuk mengikuti asas Aufbau, larangan Pauli dan kaidahan, maka 2 elektron pertama menempati subkulit 1s. Kemudian 2 elektron berikutnya menempati subkulit 2s. Dan yang berikutnya, 3 elektron berikutnya menempati subkulit 2p. Selanjutnya, pada konfigurasi elektron 1s2. Konfigurasi elektron 1s2 memiliki satu orbital yang terisi 2 panah, satu panah ke arah atas dan satu panah ke arah bawah. Selanjutnya, pada konfigurasi elektron 2s2, 2s2 memiliki satu orbital juga yang terisi 2 panah, satu panah ke arah atas dan satu panah ke arah bawah. Dan yang terakhir adalah konfigurasi elektron 2p3. 2p3 memiliki 3 orbital yang terisi dengan 3 panah ke arah atas semuanya. Selanjutnya, contoh nomor 2. Unsur Mg memiliki nomor atom 12, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan yang terakhir adalah 3s2. Nah, untuk mengikuti asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan, maka 2 elektron pertama menempati subkulit 1s. Kemudian 2 elektron berikutnya menempati subkulit 2s. Kemudian 6 elektron berikutnya menempati subkulit 2p. Dan yang terakhir, 2 elektron berikutnya menempati subkulit 3s. Selanjutnya, untuk konfigurasi elektron 1s2 memiliki satu orbital yang terisi satu panah ke arah atas dan satu panah ke arah bawah. Konfigurasi elektron 2s2 memiliki satu orbital yang terisi satu panah ke arah atas dan satu panah ke arah bawah. Selanjutnya, konfigurasi elektron 2p6 memiliki 3 orbital yang terisi 3 panah ke arah atas dan 3 panah ke arah bawah. Dan yang terakhir adalah konfigurasi elektron 3s2 memiliki satu orbital yang terisi satu panah ke arah atas dan satu panah ke arah bawah. Contoh soal. Bagaimana nilai 4 bilangan kuantum pada elektron terluar dari atom Mn yang mempunyai nomor atom 25? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan konfigurasi elektron dari unsur Mn terlebih dahulu. Kemudian, kita mengurutkan berdasarkan kulitnya. Konfigurasi elektron dari unsur Mn dengan nomor atom 25 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Kemudian, kita mengurutkan berdasarkan kulitnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, dan yang terakhir adalah 4s2. 4s2 di sini sebagai elektron valensinya. Selanjutnya yang kita tentukan adalah elektron valensinya. Karena elektron valensinya tadi sudah kita ketahui 4s2, jadi kita tinggal menuliskan saja 4s2. Nah, yang terakhir kita tentukan adalah bilangan kuantum berdasarkan elektron valensi. Pada bilangan kuantum ini ada 4 tahap. Yang pertama, kita menentukan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini dilambangkan dengan N. Nah, N menunjukkan kulit atom. Karena elektron valensinya adalah 4s2, maka N-nya sama dengan 4. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan huruf L. L di sini menunjukkan subkulit. Karena elektron valensinya adalah 4s2, maka L-nya sama dengan 0. Kalian bisa perbaiki yang L itu sama dengan 0 karena subkulitnya adalah S. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. M di sini menunjukkan orbital. Karena elektron valensinya adalah 4s2, maka orbitalnya 1 dan jenis orbitalnya adalah 0. Dan untuk pengisian orbitalnya satu panah ke arah atas dan satu panah ke arah bawah. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin dilambangkan dengan huruf S yang menunjukkan arah rotasi atau arah panah. Karena elektron valensinya 4s2, maka arah spinnya panah pertama ke atas dan panah kedua ke bawah, sehingga nilai spinnya sama dengan -1/2. Hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik.
Untuk elektron valensi golongan A terbagi menjadi dua, yaitu golongan 1A dan 2A memiliki elektron valensi yaitu Ns, sedangkan untuk golongan 3A hingga 8A memiliki elektron valensi yaitu Ns dan Np. Untuk golongan 1A, elektron valensinya yaitu Ns1, sedangkan untuk golongan 2A, elektron valensinya yaitu Ns2. Sementara untuk golongan 3A hingga 8A, elektron valensinya terdiri dari Ns2 dan Np1 untuk golongan 3A, Ns2 dan Np2 untuk golongan 4A, Ns2 dan Np3 untuk golongan 5A, Ns2 dan Np4 untuk golongan 6A, Ns2 dan Np5 untuk golongan 7A, dan Ns2 dan Np6 untuk golongan 8A. Jika diperhatikan, jumlah pangkat pada golongan 1A hingga 8A menunjukkan golongan itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah. Pada unsur Na yang memiliki nomor atom 11, memiliki konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Di mana 3s1 merupakan elektron valensi yang menentukan periode dan golongan. Elektron 3s1 di mana 3 menunjukkan periode, S menunjukkan golongan A, dan pangkat 1 menunjukkan golongan 1A. Sehingga unsur Na dengan nomor atom 11 terletak pada periode 3 dan golongan 1A. Selanjutnya adalah golongan transisi atau golongan B. Di sini, untuk elektron valensi golongan B terdiri dari subkulit S dan D. Untuk golongan transisi, perhatikan contoh soal berikut. Unsur Mn dengan nomor atom 25 memiliki konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Ingat ya, elektron valensi golongan B terdiri dari subkulit S dan D. Jadi, elektron valensi dari unsur Mn adalah 4s2 dan 3d5. Elektron valensi 4s2 dan 3d5 dapat menentukan periode dan golongan. Periode ditentukan dari elektron pada kulit paling luar, yaitu 4s2. Jadi, periodenya adalah 4. Subkulit S dan D menentukan golongan B. Sedangkan pangkat menentukan golongan keberapa. Karena 4s2 dan 3d5 jika dijumlahkan pangkatnya menjadi 7, sehingga terletak pada golongan 5b. Begitu juga pada contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal berikut dengan baik. Pada nomor 1 diminta untuk menentukan golongan dan periode. Karena elektron valensinya adalah 5s2 dan 4d10, maka termasuk golongan 2b dan periode 5. Ini bisa dilihat pada tabel golongan B. Selanjutnya untuk nomor 2 juga sama, kita diminta untuk menentukan golongan dan periode. Karena elektron valensinya adalah 4s2, maka golongannya termasuk golongan 2A dan periodenya adalah periode 4. Untuk nomor 3, kita diminta untuk menentukan golongan dan periode. Untuk menentukan golongan dan periode sama dengan menggunakan elektron valensi, yaitu 3s2 dan 3p5, sehingga didapatkan golongannya adalah golongan 7A dan periode 3. Nah, untuk menentukan unsurnya, kalian bisa melihat pada tabel periodik. Untuk soal nomor 4 dan 5, penyelesaiannya juga sama dengan nomor 1 dan 2. Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut dan dikumpulkan ya. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Baik, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan.